pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar semua? Kakak harap baik-baik saja. Kakak harap baik-baik saja. Mari beribadah. Podcast episode 1 Truna Eklesia Jakarta. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan beribadah melalui podcast. Nah, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah membersihkan diri, sudah bersiap-siap. Kemudian jangan lupa Alkitab dan persembahannya. Dan juga untuk orang tua, mama atau papa yang mendampingi adik-adik Truna saat ini, kami mohon bantuannya untuk mengingatkan adik-adik Truna untuk bersiap-siap dalam beribadah karena kita akan menghadap Tuhan. Selamat pagi, siang, sore, malam adik-adik sekalian. Apa kabar? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Pasti dong baik-baik aja. Nah, adik-adik, sebelumnya selamat datang di ibadah hari Minggu Persatuan Truna melalui udara tanggal 22 Maret 2020. Kita akan beribadah melalui podcast, akan dipandu oleh kakak-kakak layan nanti. Nah, sebelum beribadah, kakak persilakan kita semua untuk mempersiapkan diri, hati dan juga pikiran kita untuk mengikuti ibadah. Sudah selesai saat teduhnya. Sekarang adik-adik kita akan mengangkat pujian dengan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dibacakan bersuara lantang, dan ketika kalian membaca Mazmur ini, kalian dipersilakan untuk me-pause podcast kalian. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita agar kita dapat siap untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu karena di tengah-tengah pandemi yang ada ini kami masih dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Layakkanlah hati kami ya Tuhan, agar kiranya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dosa kami agar kami dapat layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang marilah kita siapkan bacaan kita yang diambil dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Yudas 1 ayat 1 sampai 16 yang bisa adik-adik bacakan dengan bersama-sama, mungkin sama orang tua, juga dengan suara lantang. Dan untuk membacanya kalian bisa mempause podcast kalian dari saat ini. Nah, adik-adik udah baca kan tadi bacaan Alkitab yang diambil dari Yudas 1 ayat 1 sampai 16-nya. Pada ngerti gak nih? Supaya lebih ngerti lagi, ada Kak Eflon nih yang mau ngejelasin maksud dari bacaan tadi tuh apa sih? Gimana Kak Eflon? Ya, setelah kita membaca bacaan kita hari ini, kita tentu akan lebih dulu bertanya-tanya tentang bacaan kita. Yudas ini siapa ya? Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya sudah dijelaskan di ayat 1-nya dari pasal 1 ini. Yudas yang dimaksud sebetulnya adalah Yudas yang adalah saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Yudas ini juga adalah saudara dari Yakobus. Nah, lebih jauh lagi tentu kita mesti singkirin dulu, memahami bahwa Yudas ini adalah Yudas murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi itu dulu ya, kita pahamin itu dulu. Baru kemudian kenapa Yudas harus menuliskan surat ini atau bacaan ini? Karena
di waktu itu jemaat yang ada atau jemaat di abad permulaan itu sedang menggumuli akan keberadaan dari guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran sesatnya. Nah, dengan kondisi ini akhirnya Yudas harus menyampaikan kepada jemaat bahwa kita harus waspada, kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran yang ada dari guru-guru palsu ini, karena ajaran-ajaran yang disampaikan jauh dari ajaran-ajaran yang benar, yang tentu lebih mengingatkan tentang kasih karunia Allah kepada jemaat. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata kita bisa lihat sikap Yudas itu seperti apa. Sikap Yudas di sini ternyata dia dengan amat sangat tegas untuk menolak kehadiran dari guru-guru palsu ini. Karena sudah jelas tadi mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, ternyata di dalam bacaan ini juga ada doa atau ada harapan yang disampaikan untuk jemaat itu makin bertumbuh imannya. Jadi di situ juga ada doa yang dinaikkan untuk jemaat bisa tetap bertahan dan tetap berjuang dalam mempertahankan imannya. Untuk itu, bacaan firman Tuhan ini juga mengajak dan mengajarkan kita untuk selalu waspada dari ajaran-ajaran yang sesat atau dari hal-hal yang disampaikan oleh guru-guru palsu. Nah, dari hal ini kita juga sebagai orang percaya diharapkan untuk berusaha membentengi diri kita dengan firman Tuhan, atau dengan tetap berpegang pada firman Tuhan, ya membiasakan diri untuk membaca Alkitab, atau lebih jauh lagi memahami akan firman Tuhan itu sendiri, sehingga kita juga akan bisa dijauhkan dari ajaran-ajaran yang tidak benar dan yang akhirnya menyesatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi itu Kak Eva sedikit penjelasannya. Nah, tadi kan kita udah dengar nih penjelasan menurut sisi Alkitabiahnya dari Kak Eflon. Sekarang kalau mau kita sangkut pautkan ke dalam kehidupan kita sekarang nih Kak. By the way, di sini ada Kak Eflon dan Kak Andre nih yang akan ikut dalam diskusi kali ini. Nah, kalau yang pertama nih Kak, apa sih Kak ajaran sesat menurut agama Kristen itu Kak? Iya, kalau kita pahami sesat berarti sesuatu yang tidak benar, karena pasti di luar jalur atau di luar yang disampaikan tentang yang sebenar-benarnya, jadi sesat. Nah, kalau kita pahami lagi ajaran yang benarnya, berarti ajaran yang disampaikan berdasarkan firman Tuhan. Tentu itu yang benar. Nah, di luar dari ajaran yang ada di firman Tuhan, ya itulah yang sesat. Nah, itu dulu yang kita bisa pahami. Ajaran Tuhan Yesus itu apa? Yang ada di Alkitab, gitu. Hal-hal yang disampaikan mulai dari kita kecil, dari sekolah minggu, mulai kita bersosialisasi di gereja, dimanapun, hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, tentang cerita-cerita atau teladan-teladan yang disampaikan, teladan-teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah jalan yang benar. Di luar teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang tidak benar. Jadi itu ajaran sesat yang saya pahami atau yang kakak pahamin. Oke, makasih Kak Evan penjelasannya. Nah, sekarang nih Kak, kita sebagai teruna atau warga gereja itu bagaimana sih Kak cara menyikapinya tentang ajaran-ajaran sesat yang ada itu, supaya kita dapat tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan? Oke, kalau menurut Kak Andre sendiri sih bagaimana ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi ajaran-ajaran yang sesat, terutama untuk kalian para teruna nih. Menurut Kak Andre sih simpel aja gitu loh, gak usah terlalu dipikirin banget mengenai ajaran sesatnya itu. Kenapa sih dia dibilang sesat gini-gini segala macamnya. Cuman lebih ke arah kalian ikutin aja seperti yang Kak Eflon bilang tadi gitu loh. Yang diikutin tuh apa yang menjadi teladan bagi kita dari Tuhan Yesus seperti apa. Terus perbanyak juga
baca Alkitabnya lagi gitu loh, diperbanyak baca Alkitabnya lagi, baca renungannya. Kenapa? Karena kenapa selalu dibilang kalau kita baca renungan, baca Alkitab itu sebagai santapan rohani? Ya karena itu adalah makanan yang paling bagus untuk roh kita. Itu adalah makanan yang paling bagus untuk keimanan kita. Agar apa? Ya agar kita tidak terpengaruh terkait dengan ajaran-ajaran sesat yang ada ini loh Kak, gitu loh. Terus kalau mau diskusi boleh diskusi, tapi sama orang yang memang mempunyai kapabilitas untuk menjawab itu semua. Seperti mungkin bisa tanya ke Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, atau sekarang kita ada Kak Vikaris David, bisa didiskusikan dengan Kak Vikaris David. Atau kalau segan bertanya sama mereka bisa ditanyakan ke kita, ke kakak-kakak layannya, Kak Eflon, Kak Eva sendiri, Kak Andre, Kak Joshua, atau Kak Puri, atau yang lain-lain lagi gitu loh. Jadi kalian juga membentengi diri gitu loh dengan apa ya, dengan yang itu tadi yang Kak Andre sebutkan, baca Alkitab, baca renungannya, diskusi sama orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk menjawab itu agar kalian tidak ikut sesat gitu Kak, kalau dari Kak Andre. Oke, makasih Kak Andre untuk penjelasannya. Nah, kalau sekarang zaman milenial nih Kak bahasanya, milenial. Ya, yang orang dulu nggak, mungkin agak bingung nih milenial apa ya Kakak. Nah, kalau di zaman milenial ini nih tadi kan udah disebutin nih bagaimana nih cara nyikapinnya gitu kan. Nah, menurut Kak Eflon sendiri nih, kira-kira di zaman sekarang tuh apa sih Kak yang bisa mengganggu keimanan Kristen kita sampai ada ajaran sesat kayak gitu? Iya, kalau bercerita tentang era yang modern, era yang sudah bergerak kepada kemudahan, tentu itu juga jadi dilema gitu ya. Maksudnya jadi dilema, kemudahan seringkali akhirnya membuat kita juga jadi malas. Malas maksud dalam pengertian kita sering mengabaikan informasi-informasi benar atau nasihat-nasihat baik yang juga kita sering dengar setiap hari, nasihat-nasihat baik orang tua, sehingga itu juga lebih kepada menghindari kita dari kebenaran, sehingga akhirnya kita lebih senang atau lebih rentan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena kita akan berusaha mencari informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Nah, itu yang jadi dilema. Sehingga kalau kita sering melihat, sering membandingkan, sering menyerap informasi bukan di informasi yang benar. Seringkali kita hanya sekedar oh ini tuh paling benar. Karena ini informasinya valid loh, padahal belum tentu gitu ya. Padahal yang jelas-jelas yang benar ya seperti Kak Andre sampaikan tadi, kita mencari informasi dari gembala-gembala kita yang ada di gereja, bisa mencari informasi juga dari orang tua kita juga, kita bisa mencari informasinya untuk mengklarifikasi apakah ini benar atau tidak. Jadi seringkali kan menggeser komunikasi kita dengan orang tua atau menggeser kebiasaan-kebiasaan baik kita sebetulnya. Nah, itu yang yang jadi dilema di keadaan perkembangan zaman sekarang ini atau era yang bergerak ini, sehingga kita sering malah lebih mudah untuk dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga mengganggu juga keimanan kita tentang firman Tuhan. Jadi kalau mau diidentifikasi ya adik-adik bisa mengidentifikasi mana yang benar, mana yang tidak benar sebetulnya. Oke, baik. Sejauh ini masih mengerti kan ya, masih paham lah ya. Nah, sekarang nih Kak, untuk menutup diskusi kita mungkin ya kali ini, kira-kira kenapa sih tadi kan disebutin nih sama Kak Andre untuk membentengi diri apa segala macam gitu kan. Nah, kira-kira kenapa sih kita perlu mempertahankan iman atau membentengi diri itu sejak dini gitu? Kita ya usia teruna kan masih bisa dibilang usia dini gitu ya.
untuk menghadapi kehidupan kedepannya gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya kayak mengapa perlu mempertahankan iman sejak dini? Gini teman-teman, usia dini itu seringkali dianggap sepele oleh banyak orang gitu loh. Ya kakak juga pernah ada di usia seperti kalian gitu loh. Kakak-kakak semua di sini pernah ada di usia seperti kalian. Dan kita juga pernah juga ngerasain yang namanya dipandang sebelah mata, dibilang anak kemarin sore ngerti apa sih soal keimanan, udahlah ikutin aja. That's it gitu loh. Tapi kenapa ditekankan di sini mengapa mempertahankan iman sejak dini itu penting? Karena justru dari kalian itulah kalau ibarat pohon nih kayak kalian itu di masa-masa pembentukan akar gitu loh. Kalau akarnya nggak kuat, mungkin memang bisa tumbuh nanti pohonnya, tapi nggak akan kuat juga nanti pohonnya. Itu kenapa pertahanan iman sejak dini harus sekuat mungkin, karena itu akarnya kak, gitu loh. Kalau akarnya kuat, pasti deh, mau pohon itu setinggi apapun, sebesar apapun pohon itu nanti, kalau akarnya kuat dari dini, wah itu pasti akan kuat juga ke depannya. Kalau kita relasikan dengan kehidupan sekarang, ya maksudnya adalah kalau dasar keimanan kalian kuat dari umur-umuran sekarang nih, yang katanya sih umuran-umuran yang gampang banget dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang berkenan di mata Tuhan gitu loh. Nah justru kalian membentengi itu dari sekarang, membuat pertahanan sekuat mungkin dari sekarang, kedepannya kalian akan aman. Maksudnya aman apa? Maksudnya aman adalah ya kalau kita korelasikan, kalian akan terhindar dari ajaran-ajaran sesat, dari pemahaman-pemahaman yang keluar daripada jalur kekristenan kita. Gitu loh kak, kenapa kita harus mempertahankan keimanan itu sejak dari kecil gitu. Jadi ketika nanti dewasa kelak, kalian akan mempunyai sebuah pendirian yang teguh. Gitu loh kak. Baiklah, sampai juga kita di akhir diskusi kita nih. Jadi menarik banget ya pembahasan hari ini tentang ajaran sesat ini. Nah jadi seperti yang tadi udah disebutkan oleh Kak Andre dan Kak Eflon, intinya tuh kita sebagai teruna itu harus menyiapkan diri nih dari dini, membentengi diri, memperkuat akarnya kalau tadi kata Kak Andre bilang, supaya nanti kita tumbuhnya tuh bisa kokoh gitu dan bisa mempertahankan iman itu. Jadi kita tidak mudah goyah oleh ajaran-ajaran di luar ajaran-ajaran kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Gitu adik-adik pembahasan podcast kita kali ini. Nah sekarang kakak harap pembahasan kita pada podcast kali ini bisa dapat adik-adik mengerti dengan baik dan juga bisa menjadi bahan adik-adik untuk menghadapi kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti nih tentang pembahasan hari ini, atau mungkin ada tanggapan atau ada pendapat adik-adik yang mau adik-adik share, bisa langsung dihubungi aja kakak-kakaknya atau bisa di-share bersama di WhatsApp grup yang sudah ada. Jadi nanti kita bisa obrolin nih topik pada podcast kali ini gitu. Baiklah, kalau sudah disampaikan semua, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan doa. Karena tadi sudah dimulai dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu ya Tuhan dalam pembahasan kali ini mengenai ajaran sesat ya Bapa. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat menjadi panduan bagi kami ya Bapa, untuk dapat tetap mempertahankan iman kami sehari-hari dan untuk kedepannya ya Bapa, sehingga kami dapat bisa kuat dan kokoh untuk menghadapi segala ajaran di luar kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan kehidupan kami sehari-hari, kiranya Kau tetap memberkati dan melindungi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah dengar diskusi firman Tuhan dari kakak-kakak pelayan. Nah sebagai kesimpulan, apa yang harus kita lakukan?
Nah, yang pertama, untuk mengetahui atau mengerti bahwa ajaran ini sesat, ajaran ini tidak sesat. Nah, yang kita harus lakukan adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, mengerti firman Tuhan. Karena dari Alkitab itu kita bisa mengetahui bahwa ini bertolak belakang dengan ajaran yang kita percayai. Ini nggak benar, sehingga setiap hari yang perlu kita lakukan adalah membaca Alkitab. Sehingga makin kita tahu Alkitab, makin kita mengerti ajaran yang benar dan tidak benar. Dan yang kedua adalah kita harus percaya dan punya iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita itu harga mati. Tidak bisa ditambah kurang. Ditambah misalnya Tuhan Yesus plus kita percaya paranormal, Tuhan Yesus plus kalau kita sakit kita pergi ke dukun. Nggak bisa. Kalau kita memang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, apapun itu yang kita lakukan itu harus berdasarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, iman kita tuh harus teguh dan mempercaya itu. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa kita yang saat ini kita tahu ya sedang peringati adalah masa-masa sengsara untuk menyambut nanti atau merayakan hari Paskah pada bulan April. Dan yang ketiga, kesimpulan yang dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mewujudkan ajaran Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus di dunia ini, itu yang dilakukan adalah kasih. Nah, yang kita lakukan juga sekarang itu adalah kasih. Kita bisa baca dari 1 Korintus 13. Kasih yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita dalam keadaan sekarang virus corona ini, kita berdoa bagi banyak orang, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi dokter-dokter perawat, berdoa bagi pasien yang sedang terkena, berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga semua ini akan cepat berlalu dan kita bisa hidup normal lagi. Kita berdoa untuk itu. Dan yang kedua adalah kasih. Bagaimana kita juga taat kepada apa yang instruksikan pemerintah, bahwa kita harus di rumah, tidak pergi kemana-mana, belajar di rumah. Sehingga kalau kita di rumah, kita bisa mewujudkan bahwa kita tidak akan menyebar akan virus corona ini. Karena kalau kita keluar dan kita kena, kita juga bisa menjadi penyebarnya. Itu adalah wujud kasih juga adik-adik. Nah, itu semua yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, dalam juga menghadapi situasi saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Setelah mendengarkan firman dan menyimak diskusi yang tadi sudah disampaikan, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat secara pribadi dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, untuk bangsa dan negara, kita berdoa supaya presiden dan wakil presiden serta menteri di dalam kabinetnya boleh menemukan cara atau solusi atas wabah COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja dan penginjilan. Yang ketiga, kita berdoa untuk keluarga masing-masing supaya tetap dilindungi dan diberikan kesehatan. Yang keempat, kita berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna GPB Eklesia, terutama supaya kita boleh lagi kembali bertatap muka dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Doa syafaat akan ditutup dengan doa Bapa Kami. Saat ini kita akan mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kita persiapkan sambil mengingat ayat yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan yang kalian siapkan boleh kalian serahkan kepada orang tua untuk nantinya diserahkan ke gereja. Setelah memberikan persembahan, saat ini kita akan berdoa, bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari kami boleh ada di tempat kami saat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semuanya atas karena penyertaan-Mu. Persembahan yang boleh kami berikan tadi
kiranya menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari mengingat bahwa ibadah yang kita laksanakan bersama saat ini hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengar boleh kita ingat, terlebih dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk menutup ibadah kita saat ini, mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih telah memberi kelancaran dalam ibadah saat ini. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang kami dapat. Semoga rangkaian ibadah ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Engkau memberkati mereka yang belum berkesempatan mengikuti ibadah pada saat ini. Kiranya di kesempatan berikutnya mereka boleh mengikuti. Saat ini Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau bimbing sertai kami, supaya apapun Tuhan yang kami kerjakan, itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.